الحمد لله الذي فضل شهر رمضان سيد الشهور وفرض صيامه وضاعف لصائمه الأجور وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المعسور. أحمده سبحانه وهو أحق محمود وأعظم مذكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga dengan detik ini Allah masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kudrah dan iradah Allah sampai dengan saat ini kita masih mampu melangkahkan kaki menuju tempat dan waktu yang sangat-sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan. Kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab beliau telah memperkenalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita. Dengan sebab beliau kita telah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batal, dan mana yang harus kita kerjakan serta mana yang harus kita tinggalkan. Selawat dan salam ini juga kita bacakan kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya yang sangat mulia, dan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga kepada para ulama yang mutabar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amalan yang terus ditingkatkan oleh Rasulullah di saat-saat seperti sekarang ini atau menjelang daripada akhir daripada bulan Ramadan yang sangat kita inginkan ini. Amalan yang pertama adalah Rasul terus memperbanyak sedekah. Walaupun di bulan-bulan yang lain Rasul sangat dermawan, namun di bulan Ramadan, apalagi akhir Ramadan, Rasul semakin memperbanyak sedekahnya. Kemudian yang kedua, Rasul juga semakin memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Dan yang ketiga, di akhir Ramadan seperti ini Rasul terus menambah dan memperbanyak salat malamnya. Hadirin kaum muslim, kalau kita lihat seperti ini, tentu berbanding terbalik dengan yang terjadi di tempat kita, atau kalau tidak ada di sini, mungkin di tempat yang lain, dan berbanding terbalik dengan apa yang Rasul kerjakan. Mungkin kita juga memperbanyak 3 hal itu, tapi bukan memperbanyak sedekah. Justru kita semakin memperbanyak belanja di mal-mal. Yang kedua, kita bukan itikaf di masjid, tapi banyak itikaf di warung-warung kopi, padahal orang sedang salat tarawih dan bahkan orang sedang berzikir, sedang itikaf, apalagi di akhir Ramadan yang akan datang ini. Dan juga yang kita lakukan sekarang ini bukan justru memperbanyak salat malam, tapi memperbanyak bincang-bincang dengan kawan-kawan kita
yang justru sangat merugikan kita, apalagi di akhir Ramadan nanti tidak ada satu apapun yang kita dapatkan, bahkan hanya dosa yang kita terima. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu, mulai detik ini, mulai saat ini, demi untuk tegaknya syariat Islam minimal di Aceh, kita kembalilah berkhidmat kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kita habiskan waktu di tempat-tempat maksiat, di mal-mal di akhir Ramadan, dan bahkan di tempat-tempat kedai kopi atau kafe dan sebagainya, dan bahkan saling memfitnah, dusta, upat dan adu domba. Itu yang sering banyak terjadi. Tapi bahkan kita beralih untuk banyak berzikir, untuk banyak bertakarrub kepada Allah, untuk justru yang pertama tadi juga adalah memperbanyak sedekah. Hadirin kaum muslimin yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sedekah luar biasa manfaatnya. Sedekah banyak sekali keuntungan buat kita. Apalagi kita bersedekah di akhir-akhir Ramadan seperti ini, yang maknanya sedekah kita ini masih diperlukan oleh sahabat kita, masih dibutuhkan oleh teman kita, masih dibutuhkan oleh tetangga kita, masih dibutuhkan oleh fakir miskin. Bayangkan, seandainya suatu saat nanti sedekah kita tidak ada lagi yang menerimanya, hana topi mutabah urang akan diterima dalam sedekah katanya, ho tanunjuk sedekahnya, maka bahkan katanya akan menyesal di umudin. Hadirin kaum muslimin, bukankah di depan kita ini ada Idul Fitri, ada hari raya yang sudah sama-sama kita ketahui dan kita maklumi hari raya ini. Mungkin kita yang sudah tua atau dewasa sedikit berbeda bagaimana dengan anak remaja dan anak-anak yang kecil yang lainnya. Bahkan Rasul sendiri telah melihat dengan mata kepala langsung beliau lihat di hari raya. Bukankah kita juga sudah pernah dengar bahwa ada seorang anak yatim di hari raya itu yang meneteskan air mata, hatinya sangat sedih karena melihat kawannya yang berbaju baru, yang sangat ceria, bermain dengan kawan-kawannya yang lain. Rasul langsung melihat anak itu. Anak itu duduk dengan linangan air matanya, duduk dengan sendiri, duduk tidak berkawan. Nampak memang luar biasa sedihnya, sehingga Rasul kita yang mulia sangat tahu, dan Rasul sangat derma, sehingga Rasul mendekati sang anak tersebut. Singkat ceritanya, Rasul menenangkan anak itu. Rasul memberikan kegembiraan kepada anak yang sedang menangis dan sedih itu, dan bahkan Rasul mengambil anak itu menjadi anak angkat Rasul. Dan setelah itulah anak itu merasa bahagia, mulia, dan hilang air matanya, berganti dengan ceria karena langsung Rasul menjadi ayahandanya. Hadirin kaum muslimin, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Apakah di tempat kita ini tidak ada lagi orang-orang fakir miskin? Apakah di tempat kita ini kita semua kaya raya? Tidak ada lagi anak-anak yatim yang membutuhkan uluran dan bantuan dari kita? Tentu tidak. Dan kita sangat tahu bahwa di samping rumah kita, di dekat rumah kita, di tetangga kita ini, di kampung kita, bahkan di kecamatan kita ini, masih sangat banyak tetangga kita, para sahabat kita, dan juga anak-anaknya yang sangat membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Alangkah indahnya seandainya kita mengikuti jejak Rasul, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya, apalagi melihat anak kecil yang sedang menangis, apalagi melihat anak kecil itu bukan hanya menginginkan baju hari rayanya, tetapi juga menginginkan makan yang mungkin selama ini dia kurang makan, yang mungkin selama ini bahkan dia tidak makan. Ini masih ada di tempat kita dan belum hilang hal-hal seperti ini. Alangkah indahnya sudah 19 hari ini hati kita mulai bergetar
duta, terasa terasa hana mangat hati kitanya, menyatakan saudara-saudara kitanya, apalagi anak-anak mit yang dalam bantuan, anak-anak mit yang kadiro imata, anak-anak mit yang jangankan bajai baru mukue dan bahkan makanan biasa pitan. Ini masih sangat banyak. Alangkah indahnya kita ketika kita menolong mereka, ketika kita memberi makan mereka, ketika kita memberi baju baru untuk mereka, ketika kita membuat hati mereka senang dan dapat merayakan hari raya juga seperti anak-anak kita nantinya. Apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung ini, bulan yang dilipat gandakan amal kita, bahkan sedekah dilipat gandakan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlantarkan anak-anak fakir miskin, apalagi anak-anak yatim, apalagi terkadang mereka mungkin datang ke rumah kita, mengetuk pintu kita dengan bacaan yang sangat fasih dan bagus, Assalamualaikum, namun bukan jawaban yang indah terkadang yang kita berikan. Bahkan tayu pegah Mbak Anu tewa dari buka pintu, hanya pegah lihat ayah hana di rumah. Terkadang rohi pegah lagi nya, dek pegah li ayah hana di rumah. Sampai lagi yang kadang-kadang terungkap yang aslinya bahwa kita sembunyi di rumah. Anak itu bukan untuk meminta baju baru mungkin sama kita. Anak itu bukan hanya untuk meminta uang yang banyak sama kita, tapi terkadang anak itu cuma meminta sesuap nasi yang mungkin untuk buka puasanya nanti, yang mungkin dia dari sahur tadi tidak makan, yang dia sudah terlantar, yang apalagi dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bukankah kita tahu bahwa kalau kita menghardi anak yatim dan tidak mau memberi makan orang fakir miskin, berarti kita adalah pendusta agama. Apapun yang kita bicarakan, semudah apapun dan seindah apapun rangkaian kata-kata yang kita tumpahkan dari mulut dan lidah kita ini, Allah tidak akan percaya. Apalagi firman-Nya sudah ada, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amin miskin, dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Hadirin kaum muslimin yang sangat dicintai Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur kita masih ada dan rekomendasi dari Allah belum ada buat kita untuk hidup selanjutnya, apakah mungkin hari ini atau nanti, atau besok, atau sebulan, atau seminggu kemudian, mumpung sedekah kita juga masih diterima oleh Allah. Makanya ketika ada orang-orang fakir miskin seperti itu, bahkan apalagi sudah datang ke rumah seperti anak yatim itu tadi, mohon janganlah kita usir, janganlah kita minta maaf, berikanlah dia sesuatu, berikanlah dia makan. Kalau memang kita punya kelebihan, berikanlah dia pakaian, berikanlah dia baju dan sebagainya, berikanlah dia makanan yang enak-enak. Ini semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan ketika kita mengusirnya, ketika dia perutnya sedang kosong, dia bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi terkadang karena anaknya baik, dia tidak melakukan kejahatan. Tetapi sangat menyedihkan ketika dia melihat di tong sampah ada nasi yang sudah basi mungkin, yang sudah dibuang sama orang, karena mungkin dia tidak tahan lapar, mungkin sangat terpaksa dia ambil nasi itu, dia makan nasi yang sudah basi itu hanya untuk mempertahankan hidupnya. Hadirin kaum muslimin, cobalah seandainya, bayangkanlah, renungkanlah, seandainya itu anak kita dan kita sudah berada di alam kubur, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di alam kubur itu mampu melihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Deh takalan mandung tunggu, justru tanya yang udipnya ke yang mati, dan yang kubunyan dalam kubunyan ke yang udip, yang deh negalan iban kondisi kitanya. Seandainya kita dalam kubur itu melihat anak kita diusir, kemudian dengan tangisan air matanya, tumpahan air mata, bahkan matanya sudah sangat merah, seolah-olah tidak ada lagi air yang keluar, bahkan darah yang keluar dari matanya. Kita lihat anak kita diusir oleh orang lain, diusir itu pun bukan dengan bahasa yang bagus,
mungkin yang dengan bahasa yang tidak sanggup kita dengar. Dia menangis sambil keluar dari pagar rumah itu. Kemudian dia ambil makanan yang sudah basi di tempat sampah tadi. Dia makan, dan kita menyaksikan sendiri sangat jelas anak kita dalam keadaan sangat sedih seperti itu, diusir dan sangat lapar sehingga memakan makanan-makanan seperti itu. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Maka janganlah ketika kita kejam, ketika kita sadis, ketika kita kasar terhadap orang lain juga seperti itu, punya perasaan juga seperti kita sama, dan juga sangat menyedihkan jika kita tentunya anak kita lihat sendiri seperti itu, tidak makan dan harus makan apa adanya, bahkan makanan yang sudah dibuang oleh orang lain. Hadirin sekalian, dengan puasa yang sudah 19 hari ini, mudah-mudahan kita ini, hati kita sudah semakin berdetak jantung kita dan bergetar hati kita dengan kalimat-kalimat Allah, dengan petunjuk dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Semakin tergetar, semakin baik kita, semakin penuh kasih sayang kita, semakin kita rangkul anak yatim itu, semakin kita sayangi mereka, dan janganlah pernah kita usir mereka itu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang saat itu ada seorang kaya yang kekayaannya luar biasa banyaknya. Beliau juga memiliki keturunan yang banyak dan rumah yang besar. Suatu ketika datanglah seorang fakir yang mengetuk pintu rumah yang besar itu. Dengan ketukan pintu dan bacaan Assalamualaikum, kemudian dibuka pintu oleh para keluarganya, dan dilihat seorang fakir yang memang sangat fakir yang berdiri di depan pintu itu. Orang-orang di dalam langsung mengatakan, oh, ini seorang fakir yang datang. Sang fakir mengatakan, iya, dan tolong panggil tuan kalian, saya mau jumpa sebentar dengan tuanmu. Kemudian ada di antara keluarga ini menjawab, wahai fakir, layakkah tuan kami yang begitu hebat dan kaya raya mau berjumpa dengan kamu yang seperti ini? Kemudian pintu langsung ditutup dan sang fakir masih berada di luar rumah itu. Bayangkan tuh, menyegetanya untuk lagian urmoh, lagian dipegat di urung-urmoh, kiban kira-kira perasaan getanya. Dan memang harus tame ke dalam alam getanya, nak tatu oh bayangkan kiban kira-kira wadah diuji atau dihina di urung lain. Hadirin kaum muslimin. Kemudian selanjutnya kedua kalinya sang fakir itu mengetuk pintu dan dibuka kembali. Kemudian dilihat masih orang itu juga. Dalam keadaan jengkel mereka mengusir sang fakir itu. Kemudian sang fakir menjawab, wahai yang punya rumah, tolong panggilkan yang punya rumah ini dan katakan bahwa saya, malaikat Israel, mau berjumpa dengan dia. Hadirin kaum muslimin, ketika mendengar kata-kata malaikat Israel dan yang punya rumah juga tidak jauh dari situ, langsung gemetar. Semua seisi rumah langsung takut dan pucat. Dan akhirnya yang punya rumah langsung menghadap dan minta maaf, dan suruh orang-orang lain semuanya untuk berkata dengan penuh kelembutan terhadap malaikat Israel itu. Hadirin kaum muslimin, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diukir seindah mungkin. Tidak ada lagi bahasa yang bisa dipermainkan dengan keindahannya. Dan tunggulah, ajal akan menjemput. Wahai yang punya rumah, kata malaikat Israel, siap-siaplah kamu. Sebentar lagi sebelum saya keluar daripada rumah ini, saya akan mencabut nyawamu. Dan sekarang apa ada pesan kamu? Yang punya rumah menjawab dan memanggil para anggota rumahnya untuk mengambil semua hartanya
Disuruh kumpulkan di situ. Apakah emas, intan, permata, uang dan sebagainya yang ada dalam rumah itu, semua dikumpulkan di situ dan dibuka semuanya. Kemudian yang punya rumah ini mengatakan, gara-gara kamu wahai uang, saya seperti ini. Gara-gara kamu saya telah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kamu saya telah melupakan kematian. Gara-gara kamu saya lupa zikir, lupa salat. Gara-gara kamu saya kejam terhadap kaum fakir miskin. Gara-gara kamu saya telah menyepelekan anak-anak yatim. Gara-gara kamu semuanya telah membuat lupa saya terhadap kebaikan-kebaikan. Hadirin kaum muslimin, saat itu uang dan harta itu menjawab, wahai Tuhan, bukankah karena gara-gara saya Anda menjadi seperti ini? Gara-gara saya Anda menjadi berwibawa, menjadi kaya raya. Gara-gara saya apa yang Anda ngomong semua didengar oleh orang karena Anda orang kaya. Gara-gara saya Anda bisa buat seenaknya, merendahkan orang lain. Gara-gara saya Anda menjadi orang terpandang, orang yang sangat ditakuti dan disenangi oleh semua orang karena Anda dianggap orang kaya. Semuanya gara-gara saya Anda menjadi bahagia. Apakah saya salah? Ketika terjadi perdebatan seperti itu, terdiamlah yang punya rumah itu, dan malaikat Israel segera mencabut nyawa dan tidak ada kesempatan lagi untuk memberikan sedekah kepada siapapun. Hadirin kaum muslimin, sebagaimana yang pertama tadi, di akhir bulan Ramadan yang sangat suci ini, Rasul semakin memperbanyak sedekahnya. Rasul semakin memberikan, menyayangi fakir miskin dan anak-anak yatim. Maka sebelum kita terlambat, bisa saja dalam detik ini Allah mengambil nyawa kita. Bisa saja sebentar lagi setelah sholat Jumat, bisa saja besok. Kita tidak ada jaminan untuk hidup lama. Bahkan semudahnya Allah mengambil semua punya kita. Sebelum semakin terlambat itu, hindarilah untuk tidak lagi berada di kafe-kafe tengah malam, untuk tidak lagi berbicara tentang fitnah dan sebagainya, untuk tidak lagi berada di luar-luar masjid, di jalan-jalan yang tidak perlu, tetapi masuklah ke rumah Allah. Inilah kesempatan kita untuk taubat, kesempatan kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Karena semua kita di sini semua punya dosa. Ada dosanya yang kecil, ada dosanya yang sedang, ada dosanya yang besar. Yang mungkin semua kita punya dosa besar di sini. Sadarlah kita. Apalagi nyawa, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, tidak ada jaminan untuk hidup lama. Hadirin kaum muslimin, ada satu lagi kisah bahwa saat itu malaikat Israel menjumpai seorang yang beriman. Ketika malaikat Israel itu berjumpa dengan orang yang beriman, wahai saudara, saya mau jumpa sekarang dengan kamu. Langsung orang yang beriman ini menjawab, baik, silakan. Padahal dinampakkan diri malaikat Israel adalah sangat fakir. Tapi orang yang beriman ini langsung menjawab, baik, silakan. Ada apa? Ada perlu dengan saya? Iya, jawab Israel, saya perlu dengan Anda. Ada perlu apa? Marilah saya bisik ke telinga Anda. Wahai saudara, saya adalah Israel, mau menjumpai Anda. Alhamdulillah, kata sang pemuda itu. Terkejut Israel ketika mendengar ungkapan Alhamdulillah. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Sudah lama saya menginginkan Anda untuk segera menjumpai saya. Kemana Anda pergi selama ini? Ada apa? Cepat ambil nyawa saya. Kenapa? Ditanya oleh Israel. Karena saya ingin segera menjumpai kekasih saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tidak mati, kapan saya harus jumpa dengan Allah yang sangat saya cintai? Sekaranglah kesempatan saya. Silakan secepatnya ambil nyawa saya, wahai Israel. Saya sangat merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara, boleh, adakah pesan yang harus saya lakukan untuk terakhir kalinya? Atau adakah wasiat-wasiat yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi wasiat dan pesan yang paling indah selain saya harus dicabut nyawa sekarang dan menjumpai Allah.
Paling-paling kalau Anda mau pun boleh, kalau Anda sanggup. Apa pesannya? Izinkan saya untuk berwudu, kemudian izinkan saya untuk salat, dan ketika saya sedang sujud kepada Allah, di saat itulah Anda mencabut nyawa saya. Boleh, kata Israel. Kemudian orang itu melakukan seperti itu, dan dalam keadaan bersujud Israel mencabut nyawanya. Allahu Akbar, luar biasa. Apakah kita ingin seperti ini? Maka hilangkanlah dosa-dosa daripada kita, jauhilah daripada maksiat, lakukan kebaikan. Apalagi Rasul telah memberikan contoh buat kita tadi, bahwa beliau yang ahli surga, beliau jaminan surga. Di akhir-akhir Ramadan seperti ini ada minimal 3 amal ibadah yang terus beliau perbanyak dan tingkatkan. Seperti yang pertama tadi adalah memberikan sedekah sebanyak-banyaknya, dan yang kedua membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita sudah khatam paling kurang 6 kali hari ini. Kalau 3 hari sekali khatam, 1 hari 10 juz, 3 hari 30 juz, 6 hari 2 kali khatam, 9 hari 3 kali khatam, 12 hari 4 kali khatam, 15 hari dan 5 kali khatam, 18 hari 6 kali khatam. Nanti di akhir Ramadan insya Allah kita akan mendapatkan 10 kali khatam dalam 30 hari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, karena memang waktunya sangat singkat, yang kedua dan ketiga ini mungkin ada waktu yang lainnya nantinya, mudah-mudahan menjadi mu'idah buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Apalagi di dalam harta kita itu punya hak orang-orang yang fakir miskin. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta orang-orang kaya, pada harta kita orang-orang kaya itu ada hak bagi orang-orang miskin, orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Maka janganlah kita merasa bahwa itu semua punya kita, itu adalah hak kita, itu tidak ada hak punya orang lain. Ingat, itu hanya titipan Allah buat kita, yang untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkannya. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'ami. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وبلاده